Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yara. Gadis PD diduga dijual sepupu dan disiksa majikan di Malaysia. Sebelumnya diberitakan bahwa seorang gadis berinisial WD berusia 34 tahun diduga telah menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking. Bukan hanya itu, gadis asal Calu, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten PD itu juga diduga mendapatkan penyiksaan dari majikannya saat bekerja di Malaysia. Menurut Ketua Sosialisasi Ummah Bansigom Aceh atau SUBA, Tengku Bukhari, WD menjadi korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh kakak sepupunya sendiri kepada sebuah agen. Mulanya, korban dijanjikan oleh kakak sepupunya untuk bekerja di Lux Mawe atau Langsa. Namun, pelaku malah membuatkan paspor untuknya di Lux Mawe dan kemudian korban dibawa ke Malaysia dengan menggunakan kapal feri dari Sumatera Utara. Setelah sampai di Malaysia, dia bekerja dan disiksa oleh majikannya. Dan selama di Malaysia, WD bekerja di Malaka, sebuah kota yang terletak 150 km dari ibu kota Kuala Lumpur. Kepada Ketua Sosialisasi Ummah Bansigom Aceh atau SUBA, Tengku Bukhari Ibrahim, korban mengaku telah disiksa selama 10 tahun oleh majikan. Sementara itu, Ketua DPRK PD Mahfudin Ismail yang telah menyambangi kediaman keluarga korban pada Senin 30 Mei 2022 kemarin mengatakan, berdasarkan cerita dari keluarga, WD sudah hilang dan tidak ada kabar sejak 6 tahun lalu. Kepada Ketua SUBA Tengku Bukhari, korban juga mengaku hanya bekerja pada majikan tersebut. Korban mengaku selama bekerja di Malaka, dirinya ditampar dan dipukuli oleh majikan hingga hidungnya mengeluarkan darah. Tak hanya itu, ia harus kehilangan sejumlah giginya akibat dipukul dengan sepatu. Bahkan kakinya juga terdapat banyak bekas luka akibat kekerasan yang dilakukan sang majikan. Berhasil kabur dan dibantu oleh supir taksi, Tengku Bukhari mengatakan bahwa korban kemudian lari dari tempatnya bekerja dibantu oleh seorang supir taksi. WD kemudian diserahkan kepada warga Malaysia keturunan India yang berada di Kuala Lumpur. Di sana korban dirawat dan dijaga selama setahun sembari mencari komunitas relawan masyarakat Aceh di Kuala Lumpur. Namun, baru pada Minggu 29 Mei 2022, warga keturunan India itu dapat bertemu dengan komunitas masyarakat Aceh di Malaysia. Korban bahkan sudah dianggap meninggal oleh keluarganya karena sudah 11 tahun tidak ada kabar sama sekali. Kendati demikian, Tengku Bukhari mengatakan saat ini korban sudah terhubung dengan keluarganya yang berada di Kabupaten PD. Saat ditanya apakah WD dapat segera pulang ke kampung untuk bertemu keluarganya, Tengku Bukhari belum bisa memastikan hal tersebut. Itu dikarenakan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI masih membutuhkan informasi yang akurat dan penelusuran mendalam serta keterangan korban. KBRI akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait masalah ini untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh akan menindaklanjuti kasus yang menimpa seorang gadis berinisial WD tersebut, gadis asal PD yang diduga mengalami penganiayaan dan menjadi korban perdagangan manusia. Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safarudin SH mengatakan, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, kasus yang dialami oleh seorang gadis berusia 34 tahun itu sudah masuk dalam kategori human trafficking. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, yang mana setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, perampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, menculik, menyekap, membuat kepalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, menjerat dengan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan itu sudah dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Dan saat ini pihak Yayasan Advokasi Rakyat Aceh sedang mengkaji dan mempersiapkan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh. Selain itu, pihak Kiara juga tengah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak lain, termasuk dengan Ketua DPRK PD
Ismail terkait tindakan hukum terhadap pelaku yang diduga telah membawa korban ke agen perdagangan manusia. Dan kali ini kita saling berkoordinasi dan juga ada rekan-rekan dari Malaysia yang sedang mempersiapkan proses hukum terhadap majikannya, kemudian juga pemulihan psikologi korban. Sementara itu, Konselor Hetty Zuliani MPD CHTCI yang dihubungi oleh serambinews.com mengatakan, menurut kisah yang telah didengarnya dalam siaran langsung di Facebook Serambi News pada Senin 31 Mei 2022 kemarin, WD sudah menunjukkan gejala-gejala trauma. Konselor Hetty Zuliani atau yang akrab disapa Bunda Hetty mengatakan bahwa dia tidak ingat di mana tempat dia bekerja, siapa majikannya, dan itu sebenarnya adalah gejala-gejala trauma. Bunda Hetty mengatakan bahwa setiap trauma yang dialami seseorang dapat memberikan pengaruh terhadap kepribadian, emosi, pola hidup, hingga memori penderitanya. Jadi akan muncul seperti tremor, flashback, kejadian masa lalu seperti mimpi buruk, ketakutan terhadap orang-orang baru, sulit menyampaikan informasi, atau bahkan sulit mengingat kejadian, yaitu termasuk kepada gejala-gejala trauma. Orang yang trauma akan semakin sulit mengingat ketika dia dihadapkan dengan tekanan. Contohnya, dalam persidangan, dia diajak atau ditanyai terus tentang kondisi tersebut. Biasanya orang yang trauma itu akan susah mengingat, karena ketika dia mengingat, dia merasa ancaman itu akan datang terus kepada dirinya. Terkait pendampingan psikologis yang bisa diberikan terhadap korban, menurut Bunda Hetty tidak cukup hanya sekedar motivasi. Pendampingan yang cocok diberikan kepada WD yaitu pendampingan psikologis yang bisa memberikan keyakinan dan penguatan, memberikan rasa nyaman dan aman kepada dirinya sendiri, sehingga dia benar-benar merasakan dan melihat bahwa dirinya itu aman dalam menyampaikan